Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Apa kabar semua jemaah? Alhamdulillah, semoga jemaah diberi kesehatan dan keberkatan. Topik hari ini adalah menghafal surah-surah yang pendek. Berikut kita akan menjelaskan suratul Baqarah, yaitu akhir surah Al-Baqarah dan akhir surah Ali Imran. Saudara-saudara sekalian, menghafal surah-surah yang pendek dari surah Ad-Duha, surah Alam Nashrah, surah At-Tin, hingga surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur diikuti dengan surah Al-Asri hingga surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Yaitu jangan lupa membaca Alam Nashrah rakaat yang pertama, yang kedua Alam Taro Kaifah. Itu dibaca ketika kita mendirikan sholat sunat fajar. Tidak akan dibenci orang, insya Allah. Saudara-saudara sekalian, surah Al-Baqarah panjang, yaitu hingga ayat ke-286 ayat. Bermula daripada lillahi ma fis samawat, itu akhir surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawat dan amanar rasul sampai yang ketiga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, terakhir fansurna alal qaumil kafirin. Itu ayat ke 286. Nah, itu Al-Baqarah bermula dari Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi, sampai ayat fansurna alal qaumil kafirin. Itu ayat ke 286. Ini panjang. Saudara-saudara sekalian, saya dapati ramai di antara pelajar saya hafal surah An-Naba juz amma, yaitu juz yang ke-30 surah An-Naba. Amma yatasaaluna 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun, sampai akhir. Nah, itu kita perlu tahu juga al-khawatim. Khawatim ataupun akhir-akhir surah yang mempunyai kelebihan, antara lain akhir surah Al-Baqarah itu tadi, dan akhir surah Ali Imran, akhir surah At-Taubah, akhir surah Al-Isra, akhir surah Al-Kahfi, dan akhir surah Al-Mu'minun, akhir surah Al-Hasyr, dan sebagainya. Banyak itu yang sabit dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kelebihan. Akhir surah Al-Baqarah banyak fadilahnya. Sebab apa? Di dalamnya itu ada ayat kursi. Rasulullah bersabda, "A'zamu ayatin fil Quran ayatul kursi." Ini riwayat Al-Imam Muslim. Sebesar-besarnya surah, sebesar-besarnya ayat di dalam kitab Allah ialah ayat kursi. Nah, akhir surah Al-Baqarah itu bermula dengan akhirnya lillahi ma fis samawat, diikuti dengan amanah Rasul, dan terakhir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu pun luar biasa.
Ada hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fadilah daripada akhir surah Al-Baqarah. Rasulullah bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kamu menjadikan rumahmu sebagai kuburan. Inna syaitana yafirru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah rumahmu dijadikan sebagai kuburan. Sesungguhnya setan akan lari daripada rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Itu bermula daripada ayat kursi dan sampai itu dinamakan Sayyidul Ayat. Dimulakan daripada ayat kursi, kemudian diikuti dengan lillahi ma bisamawat, amanah Rasul sampai terakhir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saudara-saudara sekalian, ini yang saya pesan kemarin supaya jemaah hafal daripada surah-surah yang pendek. Kenapa? Karena akan dibaca di dalam sholat. Terutama surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Karena kebanyakan sholat-sholat sunat itu membaca Al-Kafirun dengan Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas. Saya rasa semua jemaah sudah hafal. Cuma kita perlu menghalusinya. Saudara-saudara kalian, inilah diantaranya pesan saya kepada semua pelajar supaya menghafal surah-surah yang pendek karena akan dibaca di dalam sholat. Mudah-mudahan bermanfaat.